Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita sudah memasuki 2/3 dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan kita hidayah sehingga kita mampu menjalani puasa kita sebagaimana yang Allah kehendaki, sehingga kita kelak dapat meraih ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat pandemi COVID-19 ini kita sering mendengarkan perkataan bahwasanya untuk apa kita takut dengan COVID-19 atau COVID-19, karena sesungguhnya yang berhak kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar pernyataan-pernyataan tersebut sehingga banyak di antara sahabat kita, teman kita yang tetap nekat melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid dengan bermodalkan bahwasanya satu-satunya yang berhak ditakuti di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendefinisikan rasa takut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita semua dengan berbagai macam ujian. Yang pertama, Allah akan menguji kita dengan rasa takut. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah akan uji kita dengan rasa takut. Dari ayat ini maka bisa kita mengambil pelajaran atau mengambil iktibar bahwasanya rasa takut itu merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi ketakutan yang timbul dalam diri manusia terhadap virus corona atau COVID-19 merupakan ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, dari sini juga kita seharusnya mampu membedakan mana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakutan terhadap makhluk Allah itu sifatnya manusiawi. Seperti takutnya Nabi Musa terhadap Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk mendatangi Fir'aun, apa jawaban Nabi Musa? Bahwasanya, ya Allah, jangan engkau utus kami, jangan engkau utus aku dan Harun kepada Fir'aun, sebab aku takut Fir'aun akan membunuhku. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya rasa takut kepada makhluk itu berbeda dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak kalimat takut dalam Al-Quran, ada 2 kalimat yang sering Allah gunakan untuk menggambarkan rasa takut. Yang pertama yang telah kita jelaskan tadi, yaitu al-khauf. Ini sering digunakan untuk menggambarkan ketakutan manusia kepada makhluk lain. Dan ini boleh. Kenapa? Karena ini merupakan fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, Allah juga menggunakan
kalimat al-khasyah untuk menggambarkan ketakutan yang dialami oleh manusia. Tapi kalimat al-khasyah ini lebih sering digunakan untuk ketakutan yang dirasakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya antara al-khauf dan al-khasyah? Perbedaan antara al-khauf dan al-khasyah adalah al-khauf itu biasanya digunakan untuk ketakutan terhadap makhluk lain seperti manusia takut kepada ular, manusia takut kepada singa, manusia takut terhadap hal-hal yang membuatnya merasa ketakutan dan khawatir. Tapi ketika Allah menggunakan al-khasyah, maknanya adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan pengagungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari terminologi takut dalam Al-Qur'an adalah bahwasanya ketakutan kita kepada makhluk Allah itu tidak sampai membuat kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak seperti takutnya kita kepada manusia, tapi takutnya kita kepada Allah adalah takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pengertian takut yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita harus membedakan yang mana takut kepada makhluk yang tujuannya bukan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menjaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.